Terima kasih Ibu. Bagaimana dengan tradisi ibadah dan Assalamualaikum kita kerajuan? Kalau tradisi itu sesuai dengan sunnah Bu, sesuai dengan petunjuk Nabi, maka insya Allah tidak masalah. Iule batu-batu sesuai kuat. Tapi kalau tidak sesuai, patamu hendaklah kita tinggalkan. Nan kedua, tidak ada buli hawak karajojo le doh. Bab itu, kalau kita karajojo, tidak ada petunjuk Nabi wak karajojo, maka ibadah ini sia-sia. Siana mengatakan sia-sia Bu, tidak ambo doh. Yang mengatakan Allah dan Rasulnya. Coba cari Bu. Orang yang melakukan ibadah dan tidak ada petunjuk Nabi disabi di Allah dalam Al-Quran. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada manusia, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi perbuatannya di dunia kau? Siapa tu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang capek-capek melakukan ibadah, bersusah payah melakukan sebuah ritual ibadah, namun tidak di atas petunjuk sunnah, tidak ada di atas petunjuk kebenaran. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, walaupun mereka menganggap itu perbuatan itu elok. Tak diterima Pak. Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, siana man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siana membuat amalan dalam suatu ibadah dan tak ada contoh dari kami, itulah agama ibadah itu. Tak ada gunanya. Bahkan Bu, perhatikan, orang-orang yang mengada-ngada dalam urusan ibadah dalam agama diancam masuk neraka. Siana mancamnya ndak bodoh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, "Hal ataka hadithul ghasyiyah?" Belumkah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idin khasyiyah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang tunduk hina. Amilatun nasibah. Mereka bersusah payah melakukan perbuatan ibadah di muka bumi. Tasla naran hamiyah. Tapi di akhirat justru mereka dimasukkan ke dalam neraka. Cari apa? Jalih ayat ni. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjalin ayat ko, seperti Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menyebutkan riwayat dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam dan beliau bertemu dengan rahib, seorang pendeta Pak. Di mana pendeta tu lah jenggotan putih lah putih jenggotannya Pak. Pendeta Nasrani, Kristen. Kemudian Umar bin Khattab menangis. Fabaka Umar menangis. Kemudian ditanya, "Lima bakaita ya Amirul Mukminin?" Kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, beliau membaca firman Allah, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Yaitu orang-orang Nasrani yang rajin beribadah, semangat beribadah, tapi tidak di atas petunjuk kebenaran. Walaupun ikut riwayat kau Pak, dikatakan dari Umar, Ibnu Katsir menyebutkan riwayat kau, namun ikut ibrah pelajaran untuk kita bersama. Tu kalau ibadah yang kita lakukan tak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka diancam masuk neraka. Nang ngecek dak bodoh dah. Kau jangan kecek ambo ikut kata ustaz kau ndak nak kata ambo nyampe firman Allahnya. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. An tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Dia akan diberikan fitnah oleh Allah. Apa fitnah? Imam Malik mengatakan fitnah itu adalah kekufuran. Bisanya keluar dari agama. Bisanya keluar daripada agama Islam. Kemudian dia akan ditimpa azab yang pedih. Dalam surah An-Nur ayat-ayat yang terakhir. Makanya dalam urusan ibadah kau Pak tak boleh mengadu-adu. Ancamannya berat sekali. Siasanya dai, ustaz, kiai nak membuat cara ibadah dan nak diajar Nabi, maka terancam dengan ayat kau. Terancam dengan ayat ini. Bahkan di akhirat nanti kita akan terancam pula dengan dilarang meminum telaga Nabi. Dilarang meminum telaga Nabi. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ana farratukum alal haud." Aku akan mendahului kalian ke telaga. Di saat manusia berdiri menunggu Allah selama 50.000 tahun Pak, sehari sama je 50.000 tahun di dunia, dengan matahari didekatkan ke kepala. Kemudian seluruh umat akan datang kepada Nabi masing-masing. Maka umat ini akan datang kepada Nabi. Tujuannya minta kepada Nabi agar awak bisa minum telaga Nabi. Di mana telaga Nabi itu disebutkan oleh beliau, "Man syariba minhu lam yadhma abada." Sianan meminum telaga aku dah haus selama-lamanya.
Kemudian kata Rasulullah SAW, la yaridanna alayya aqwamun, akan dinampakkan kepadaku suatu beberapa kaum. Kemudian aku mengatakan, innahum ummati ummati, ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Kemudian kata Nabi, fayuhalu baini wa bainahum, dihalangi antara aku dan mereka. Kemudian Allah mengatakan, atau ada suara yang mengatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui bahwasanya mereka telah mengada-ngada dalam urusan agamamu setelah engkau meninggal dunia. Cuca lihat Pak, dihalangi kita minum telaga Nabi karena sebab mengada-ngada dalam urusan agama. Kemudian aku kata Nabi setelah itu, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, menjauh, celaka, binasa orang-orang yang mengada-ngada dalam urusan agama. Jadi membuat cara agama Pak, cara baru dalam agama, itu bukan urusan kecil, tapi urusan yang sangat besar. Apakah kita mau di saat semua manusia diizinkan minum telaga Nabi, namun justru setelah itu kita diusir menjauh? Jauhlah kalian, tidak boleh meminum telaga. Disebabkan apa? Membuat cara ibadah Nabi ajar Nabi. Bahkan orang-orang yang membuat cara-cara ibadah baru dalam agama awak akan dijadikan wajahnya hitam di hari kiamat. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan, wujuhu yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Akan ada nanti di hari kiamat tu orang yang berwajah putih berseri-seri, tapi adalah wajah dan hitam kelam. Siapa wajah yang putih berseri? Kata Ibnu Abbas, hum ahlu sunnah, iaitu orang yang senantiasa beribadah sesuai dengan sunnah, keyakinannya sesuai sunnah, akidahnya sesuai sunnah Nabi, kemudian cara beribadah sesuai sunnah Nabi, muamalannya sesuai sunnah Nabi. Ini orang yang akan putih wajahnya. Wa taswaddu wujuh, ada pula kaum yang Allah hitamkan wajah mereka. Siapa mereka? Hum ahlul bidah, kata Ibnu Abbas. Mereka adalah orang-orang yang mengada-ngada dalam urusan agama. Barik Pak, barik. Tak bawa kini awak apa dah sabar awak di dunia nan beribadah gua, ia harus sesuai contoh, harus sesuai undang-undang Pak. Tak boleh berkata awak kok berkata awak bagaimana gua hak ikut tak jadi gini beragam